Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Multita Mainurika. Nah, pada bab ini kita akan membahas terkait dengan IP address dan subnetting. Nah, yang akan kita bahas itu ada pengenalan IP address dan subnetting, IP publik dan IP privat, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep blok subnet, dan konsep switch dan router. Nah, yang pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting. Nah, IP address yang tersedia saat ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4 itu memiliki 4 optek teman-teman, yang dimana setiap opteknya itu dia memiliki 8 bit, maka jika dijumlahkan memiliki 32 bit. Nah, angka pada setiap opteknya merupakan angka desimal teman-teman, dari 0 sampai 225, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk penulisan IP versi 4 yang benar itu perlu disertakan dengan prefix. Nah, ini ada contoh ya teman-teman, di mana terdapat contoh IP yang dari prefix, yaitu 192.168.1.1 dan /24. Maka /24 merupakan prefix ya teman-teman. Pasti teman-teman tuh bingung, prefix itu apa? Nah, jadi prefix itu menunjukkan IP yang biasa digunakan dalam pengkonfigurasian mikrotik menggunakan subnet mask ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui prefix yang sesuai itu diperlukan dengan subnetting. Jadi, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP seperti IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, selanjutnya IP address privat dan publik. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya kita akan membahas dulu yang IP versi 4, yang dimana IP versi 4 itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu IP publik dan IP privat. Yang dimana IP publik itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi kalian tuh harus memiliki internet untuk mengakses IP publik, seperti contohnya kita mengakses Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada alamat IP privat. Alamat IP privat biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, IP privat itu terbentuk menjadi 3 kelas, dan setiap kelasnya itu sudah didefinisikan rang IP-nya. Nah, jadi sebuah IP itu sudah melebihi dari rangnya masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP privat, melainkan IP publik, dan IP privat hanya bisa digunakan pada jaringan lokal saja. Nah, jadi ini. Nah, selanjutnya ada classful dan classless addressing. Nah, IP address privat adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Terus IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa IP yang bisa digunakan ini tuh terdapat dua jenis, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, untuk IP versi 4 itu ada dua, yaitu IP address privat dan IP address publik. Nah, untuk IP address privat dan IP address publik diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, yaitu ada 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, tetapi untuk kelas D dan kelas E ini tidak bisa digunakan ya teman-teman, karena ini hanya untuk pengujian saja. Dan yang bisa kita gunakan saat ini adalah kelas A, kelas B, dan kelas C.
Jadi ini merupakan tabel IP address publik dan juga IP address privat yang berdasarkan kelas-kelasnya, yang mana pada setiap kelas itu sudah memiliki rank yang ditentukan, yaitu misal nih pada kelas A ranknya itu dari 0 sampai 27, dan kelas B dari 128 sampai 191, dan kelas C dari 92 sampai 223. Nah, jika kalian ingin melihat secara spesifik lagi untuk IP address privat saja, yang mana ini juga ditetapkan berdasarkan kelasnya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah tabel klasifikasi IP address privat yang berdasarkan kelasnya. Nah, antara tabel atas dan tabel bawah ini sama saja ya teman-teman. Yang mana 10 ini masuknya di rank A, 172 itu masuknya di rank B, dan untuk 192 itu masuknya di rank C. Tetapi untuk IP privat itu lebih dispesifikan lagi teman-teman, untuk IP yang bisa digunakan. Misal kelas A, nah kelas A ini IP atau ranknya bisa digunakan itu mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.25 5.255.255 dan seterusnya teman-teman. Nah, misal di sini saya memiliki contoh IP yaitu 90.188.23.10. Nah, ini merupakan IP privat teman-teman. Nah, berarti IP ini tuh masuknya di kelas A. Nah, di sini ada istilah CIDR. Nah, CIDR ini adalah nama lain dari prefix. Nah, prefix dan subnet mask itu sama teman-teman, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix sendiri itu dia biasanya digunakan oleh vendor MikroTik, sedangkan untuk subnet mask itu biasanya digunakan oleh vendor Cisco. Jadi, kalau misalkan ada CIDR, default atau default subnet mask, ini adalah yang dinamakan addressing. Jadi pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya itulah yang dinamakan classful addressing. Jadi kalau misalkan default subnet masknya kelas A itu adalah 255.0.0.0, itu sama saja ya teman-teman dengan /8. Lalu untuk kelas B subnet default subnet masknya itu 255.255.0.0, itu sama dengan /16. Dan untuk kelas C itu default subnet masknya itu 255.255.255.0, itu sama saja dengan /24. Nah, untuk mengetahui kapan kita menggunakan prefix ini, prefix berapa, dan yang lain-lain, nah itu nanti akan ada pada pembahasan subnetting ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting itu akan melakukan beberapa proses. Nah, yang pertama itu sudah pasti prefix dan subnet mask. Prefix dan subnet mask itu kegunaannya sama nih, yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix ini dia itu berbentuk IDR atau semisal /8, /24, /16, dan lain-lain. Sedangkan untuk subnet mask itu dia berbentuk 4 oktav, misal seperti 255.0.0.0 dan lain-lain. Tetapi teman-teman tidak usah bingung, karena prefix dan subnet mask itu sama-sama digunakan untuk jumlah IP. Nah, di sini juga akan mencari IP network. IP network ini merupakan tanda alamat pada suatu jaringan lokal atau jaringan LAN. Nah, nanti juga kita akan mencari IP broadcast. Nah, IP broadcast ini merupakan alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan lokal tersebut. Kemudian di sini ada rank. Nah,
Rank ini digunakan untuk menentukan IP yang bisa digunakan, misalkan dari titik berapa sampai titik berapa. Nah, di sini agar teman-teman tidak bingung bagaimana sih caranya untuk kasus subnetting itu. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh dari kasus subnetting. Di sini saya memiliki 3 contoh kasus subnetting. Kita mulai dari pertama ya. Nah, misalkan di sini saya memiliki jaringan lokal yang terdapat 12 PC. Kemudian di sini saya akan menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.0.0 dan seterusnya. Nah, cara yang pertama kita mencari prefix terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu dengan perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa? Biar hasilnya itu 12 dan tidak kurang dari 12. Nah, di sini kita mendapatkan 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Angka perpangkatan tersebut atau angka 4 itu akan dimasukkan untuk rumus prefix. Nah, untuk mencari prefix kita bisa menggunakan rumus jumlah bit dikurangi angka perpangkatan tadi. Nah, kita bisa tuliskan 32. Nah, 32 ini dapat dari mana sih? Jadi, 32 ini karena kita kan menggunakan IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini dia memiliki jumlah bit 32, kemudian dikurangi dengan 4. Nah, 4 ini adalah angka perpangkatan tadi ya teman-teman. Jadi, 32 dikurang 4 sama dengan 28 atau /28, yang artinya prefix yang cocok untuk 12 PC yang digunakan adalah /28. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menentukan total IP. Nah, untuk menentukan total IP kita tuh bisa menggunakan rumus 2 pangkat 32. Nah, 32 seperti yang tadi kita jelaskan, ini adalah jumlah bit yang ada pada IP versi 4. Kemudian di sini dikurangi jumlah prefixnya. Nah, prefixnya yang kita dapatkan adalah 28. Jadi di sini dikurangi 28. Jadi 32 dikurang 28 adalah 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP yang kita gunakan adalah 16 ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan mencari subnet mask. Di sini kita bisa menggunakan rumus 256. Nah, 256 ini apa sih? Nah, jadi 256 ini adalah jumlah total IP address-nya. Lalu di sini dikurangi dengan total IP, di mana total IP yang kita dapatkan yaitu 16. Jadi 256 dikurang 16 sama dengan 240. Maka hasil subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Kemudian di sini kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Nah, IP network itu IP yang paling depan ataupun IP yang pertama, sedangkan untuk IP broadcast itu adalah IP yang paling terakhir atau IP yang paling belakang. Jadi untuk IP network blok subnet yang pertama itu pasti 0. Lalu untuk blok subnet yang kedua ditambah dengan jumlah IP yaitu 16 yang tadi kita dapatkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga sama, ditambah dengan jumlah IP. Jadi 16 ditambah 16 itu hasilnya 32. Jadi di sini untuk blok subnet yang ketiga yaitu 32. Nah, setelah kita mendapatkan IP network, baru kita bisa mencari yang namanya IP broadcast. Nah, caranya kalian bisa mengurangi 1 dari hasil akhir IP network. Nah, jadi di sini kan ada 16 ya teman-teman. Jadi 16 dikurang 1 itu hasilnya 15. Nah, 15 inilah merupakan IP broadcast yang pertama. Kemudian di sini ada 32. Nah, 32 dikurang 1 adalah 31. Maka di sini kita sudah mendapatkan IP broadcastnya yaitu 15 dan 31. Nah, di sini jika kalian bingung apa sih blok subnet itu? Blok subnet ini seperti ruangan atau pengkategorian. Nah, saya
Ya, contohkan itu seperti lantai di suatu apartemen. Nah, misal blok subnet yang pertama itu yang 0 dan 15 itu sama saja dengan lantai pertama yang ada di apartemen. Kemudian untuk blok subnet yang kedua itu 16 dan 31 sama saja dengan lantai kedua yang ada di apartemen dan seterusnya. Lalu di sini kita akan mencoba mencari rank IP-nya. Setelah memperoleh blok subnet, kita bisa langsung menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu 0 dan 15. Karena saya mengambil contoh IP kelas B, maka IP yang kita peroleh adalah 172.16.10.0 sampai dengan 172.16.10.15. Nah, untuk rank yang pertama ini adalah IP network, sedangkan untuk rank yang kedua itu adalah IP broadcast. Perlu kalian ketahui bahwa IP network dan IP broadcast ini tidak bisa digunakan. Karena itu, rank yang bisa kita gunakan itu hanya 172.16.10.1 sampai dengan 172.16.10.14. Nah, pasti di sini kalian bertanya-tanya, kenapa sih yang bisa digunakan itu hanya sampai 14 saja? Padahal tadi pada saat kita menghitung total IP yang bisa digunakan itu ada 16. Nah, tadi kan memang kita mendapatkan total IP yang bisa digunakan 16. Nah, 16 tersebut itu harus dikurangi 2 untuk IP network dan IP broadcast. Karena IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, jadi di sini kita hanya memiliki 14 saja yang bisa digunakan, yaitu dari 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi tentang kasus subnetting, di sini saya ada contoh kasus kedua. Nah, di sini terdapat 60 PC dan kita akan menggunakan IP kelas yang A, yaitu 10.10.10 dan seterusnya. Nah, yang pertama itu caranya itu sama kayak yang sebelumnya. Nah, kita cari perpangkatan 2 dulu. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya tidak kurang dari 60. Jadi itu 2 pangkat 6, hasilnya 64. Nah, untuk mencari prefix itu ada 32 dikurang 6. Nah, 6 itu dari perpangkatan dan 32 itu adalah jumlah bit. Nah, jadi 32 dikurang 6 sama dengan 26 atau /26. Lalu kita akan mencari total IP. Nah, total IP itu 2 pangkat 32 dikurang 26. Nah, 32 itu jumlah bit, 26 itu adalah prefix. Jadi hasilnya itu 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, lalu subnet mask. Nah, untuk mencari subnet mask itu rumusnya itu 256 dikurang total IP. Nah, 256 itu total IP addressnya. Nah, 26 dikurang total IP-nya itu 64, jadi 256 dikurang 64 sama dengan 192. Nah, bisa kita tuliskan yaitu 255.255.255.192. Nah, lalu kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Nah, untuk plot subnet, untuk IP network yang pertama itu sudah pasti 0 ya teman-teman. Lalu yang kedua itu 64. Lalu selanjutnya itu ditambah 64 lagi jadi 128. Nah, lalu ditambah 64 lagi jadi 192. Nah, untuk IP broadcast itu tinggal dikurang 1 teman-teman. Jadi ini kan ada 64. Lah 64 itu dikurang 1 jadi 63. Nah, 128 dikurang 1 127 dan 192 dikurang 1 itu 191. Nah, jadi ini untuk blok subnet yang pertama, blok subnet yang kedua, dan blok subnet yang ketiga dan seterusnya. Lalu kita akan mencari rank IP. Nah, karena kita menggunakan IP yang pertama, bisa kita tuliskan yaitu menggunakan blok subnet
kita akan menggunakan blok subnet yang kedua ya teman-teman, yang 64 dan 127. Nah, jadi itu 10.1.1.64 sampai dengan 10.1.1.127. Karena IP network dan IP podcast tidak bisa digunakan, maka kita kurangi lagi ya teman-teman. Jadi rank IP yang bisa kita gunakan itu 10.1.1.65 sampai dengan 10.1.1.126 ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke kasus subnetting yang ketiga. Nah, di sini ada 100 PC. Nah, kita akan menggunakan IP yang kelas C. Nah, itu ada 192.168.0.0 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, yang kita sama saja akan mencari prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP podcast, dan rank IP. Nah, yang pertama itu mencari perpangkatan 2 dulu ya teman-teman, yang tidak kurang dari 100. Nah, jadi itu ada 2 pangkat 7, hasilnya itu 128. Nah, lalu kita mencari prefix, yaitu 32 dikurang 7. Nah, 32 adalah jumlah bit, 7 adalah perpangkatan ini ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 25 atau /25. Nah, untuk total IP itu 2 pangkat 32 dikurang prefix. 32 jumlah bit, 25 itu prefix. Jadi hasilnya 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu adalah 128. Nah, selanjutnya itu subnet mask. Nah, subnet mask itu, untuk mencari subnet mask itu yaitu 25 dikurang 128. Nah, 128 itu total IP, 256 total IP addressnya, yaitu 256 dikurang 128 hasilnya 128 ya teman-teman. Bisa kita tuliskan 255.255.255.128. Nah, selanjutnya itu IP network. Nah, IP networknya itu yang pertama sudah pasti 0. Nah, selanjutnya ditambah dengan subnet mask yaitu 128, lalu ditambah lagi yaitu 256. Lalu IP broadcast. Nah, IP broadcast itu tinggal dikurangi. Kalian tidak usah bingung. Nah, 128 dikurang 1, 127. Nah, 256 dikurang 1, 255. Nah, ini ketulis nggak tuh nih di sini. Nah, lalu rank IP-nya bisa kita tuliskan karena kita menggunakan IP yang kelas C, yaitu 192.168.1.0 sampai dengan 192.168.1.127. Nah, lalu rank yang bisa kita gunakan adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126 karena IP network dan IP broadcastnya tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi itu yang bisa digunakan itu ini, tidak bisa yang ini. Nah, selanjutnya itu ada konsep blok subnet. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas bahwa blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Nah, saya contohkan di sini itu suatu lantai yang ada di sebuah apartemen ini. Apartemennya, nah, apartemen tersebut memiliki 3 lantai. Yaitu ini lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, misalkan untuk blok subnet pertama itu yang ini. Nah, misalkan untuk blok subnet yang pertama itu yang ini, yang 0 dan 31. Nah, blok subnet yang pertama ini digunakan di lantai 1. Kemudian blok subnet yang kedua yang 32, 6 dan 63 itu digunakan di lantai 3, dan 64 dan 95 itu digunakan di lantai 3. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau antar blok subnet itu secara defaultnya dia itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, mudahnya itu seperti ini teman-teman. Nah, kita di setiap lantai kan lantai bukan dia memiliki device-nya, dimana pada lantai 1 dia memiliki 4 device, kemudian lantai 2 3 device, dan lantai 3 itu 4 device juga. Nah, kalau device-device ini menggunakan blok subnet yang sama, maka mereka itu akan bisa saling berkomunikasi. Nah, kuncinya di sini itu mereka harus menggunakan blok subnet yang sama.
yang mana pada lantai 1 dan lantai 3 dia itu harus menggunakan plot subnet yang pertama. Misal mau menggunakan plot subnet yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, intinya itu harus sama dari lantai 1 sampai lantai 3 agar mereka bisa saling berkomunikasi. Nih contohnya PC1 yang memiliki IP yaitu 10.10.10.2. Nah, ini saya ambil dari blok subnet yang pertama. Kemudian di sini ada PC2 yang IP-nya 10.10.10.16. Nah, di sini sama menggunakan blok subnet yang pertama. Di sini itu sama menggunakan blok subnet yang pertama. Nah, ini contoh lagi. Nah, jika PC1 itu menggunakan blok subnet yang pertama dan untuk PC2 itu menggunakan blok subnet yang kedua yaitu 10.10.10.61, maka kedua PC tersebut tidak bisa saling berkomunikasi karena menggunakan blok subnet yang berbeda. Nah, selanjutnya ada IP versi 4 delivery type. Nah, untuk versi 4 tipe pengirimannya atau deliverynya itu dikategorikan menjadi 3, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. Nah, unicast itu on-to-on communication. Nah, unicast itu proses pengiriman data tepat yang diterima oleh satu host saja. Misalnya itu komunikasi dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, jadi ini contohnya teman-teman. Nah, yang kedua itu multicast. Nah, multicast itu on-to-many communication. Jadi multicast itu pengiriman dari satu host ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan atau yang sudah dibuat grup. Nah, contohnya ada pada IP address kelas D. Walaupun IP kelas D tidak bisa digunakan, tapi dia cara kerjanya menggunakan multicast. Nah, jadi ini contohnya dari intinya yang sudah dikelompokkan lah. Nah, terus jadi yang ketiga itu ada broadcast. Broadcast itu on to all communication. Jadi broadcast itu pengiriman data yang diterima oleh semua host pada jaringan. Nah, pada suatu jaringan itu bisa kita sebutkan sebagai satu broadcast. Jadi dari satu host dikirimkan ke semuanya. Nah, contohnya itu adalah cara kerja ARP. Nah, ini ya, ini satu host dikirimkan ke semuanya yang sudah dikelompokkan. Nah, di sini ada konsep switch dan router. Nah, untuk menghubungkan beberapa komputer ini dibutuhkan yang namanya switch. Nah, supaya dapat berkomunikasi kita harus menggunakan blok subnet yang sama. Nah, switch itu mengoneksikan perangkat yang satu network dan router itu mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, jadi kata kunci untuk switch itu satu network dan kata kunci untuk router itu berbeda network. Nah, di sini itu ada beberapa PC. Nah, ini tuh yang pertama ada 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. Nah, mereka itu bisa saling berkomunikasi karena ada pada dalam satu jaringan. Nah, di sini itu ada switch untuk menghubungkan beberapa komputer. Nah, untuk switch sendiri jumlah portnya itu beragam, ada yang 24 dan ada yang 48. Nah, mereka bisa terhubung ke switch itu biasanya menggunakan kabel UTB. Nah, di sini ada komputer PC lagi agar bisa komunikasi dengan ini. Mereka menggunakan blok subnet yang kedua ya, teman-teman. Maka mereka bisa
maka mereka bisa saling terhubung. Tapi kalau kalian ingin menghubungkan yang ini sama yang ini, itu tidak bisa saling berkomunikasi karena mereka menggunakan blok subnet yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan itu bisa dihubungkan melalui router, akan dikenalkan dengan router. Nah, di situ itu nanti ada konfigurasinya untuk mereka bisa saling terhubung. Nah, untuk materi pada bab ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.